Bayangkan kamu bangun siang, scroll HP berjam-jam, nonton film sampai malam, dan besok kamu ulangi lagi. Tanpa terasa, seminggu berlalu, sebulan, setahun. Tiba-tiba kamu 30 tahun, dan kamu sadar, kamu belum kemana-mana. Nggak punya skill, nggak punya arah, dan nggak ada pencapaian yang bisa dibanggakan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi kalau kita malas-malasan di masa muda? Video ini mungkin jadi tamparan, tapi juga bisa jadi titik balik. Jadi, tonton sampai habis. Dulu, kalau ada orang tidur seharian, nggak mau bantu di rumah, atau ogah kerja, gampang banget kita bilang, "Ih, pemalas." Tapi sekarang, kemalasan jauh lebih pintar menyamar. Ia datang lewat layar HP-mu, lewat notifikasi yang muncul tiap 5 menit, lewat satu episode lagi yang akhirnya jadi 5. Kita merasa sibuk, merasa capek. Padahal sebenarnya kita cuma jalan di tempat. Dunia di layar bergerak terus, tapi hidup kita diam. Yang bikin ngeri, kemalasan modern tuh pakai kostum produktif. Kita bilang ke diri sendiri, "Aku lagi recharge kok." Atau, "Nanti juga dikerjain." Padahal, kita cuma tenggelam di distraksi yang nggak ada ujungnya. James Clear di Atomic Habits menyebut ini kebiasaan autopilot, di mana kamu kehilangan kontrol karena sistem sekelilingmu terlalu nyaman buat dilawan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum sadar kamu sedang terjebak. Dan yang lebih menyakitkan, kita nggak sadar sedang kehilangan waktu paling berharga dalam hidup, masa muda. Saat kamu masih punya energi, pikiran yang tajam, dan pilihan yang terbuka luas. Tapi satu hari yang kamu buang akan jadi 2, lalu seminggu, lalu setahun. Tiba-tiba kamu bangun dan merasa hidupmu belum dimulai, padahal kamu sudah jauh tertinggal. Tiba-tiba kamu bangun dan merasa hidupmu belum dimulai, padahal kamu sudah jauh tertinggal. Dan di titik itu, kamu mulai percaya bahwa kamu memang nggak bisa berubah. Kamu mulai percaya bahwa kamu pemalas, nggak disiplin, selalu gagal. Padahal, sebenarnya, yang kamu lakukan hanya satu hal kecil, menunda. Tapi dari satu penundaan itu, lahirlah rasa bersalah. Dari rasa bersalah, muncullah rasa malu. Dan dari rasa malu, lahirlah keputusasaan. Inilah yang disebut lingkaran setan kemalasan. Sekali kamu masuk, sulit keluar. Karena setiap hari kamu menunda, kamu makin yakin bahwa kamu memang nggak bisa diandalkan. Padahal, kamu cuma belum kasih diri kamu kesempatan untuk mencoba sungguh-sungguh. Dalam Atomic Habits, James Clear bilang bahwa setiap tindakan adalah suara untuk identitas yang ingin kamu bangun. Artinya, setiap kali kamu bangun lebih pagi, selesaikan tugas kecil, atau menolak godaan scrolling, kamu sedang bilang ke diri sendiri, "Aku bisa, aku bertumbuh." Tapi jika sebaliknya, setiap kali kamu biarkan distraksi menang, kamu sedang menulis skrip hidup yang salah. Skrip yang membentuk kepercayaan bahwa kamu memang begitu adanya. Ini bukan tentang gagal atau berhasil. Ini soal cerita apa yang kamu ulang-ulang di kepala setiap hari. Dan berita baiknya, cerita itu bisa kamu ubah kalau kamu berani memutus satu bagian kecil dari lingkaran setan itu hari ini juga. Kalau kamu berani memutus satu bagian kecil dari lingkaran setan itu hari ini juga. Karena waktu nggak akan menunggu kamu sadar. Setiap detik yang kamu buang nggak akan pernah kembali. Dan hal yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kamu nggak akan tahu seberapa berharganya masa muda sampai masa itu jadi kenangan. Ketika energi sudah menurun, ketika pilihan makin sempit, dan ketika kamu sadar kamu seharusnya mulai lebih awal. James Clear menyebut kekuatan efek penggandaan. Satu keputusan kecil hari ini, kalau diulang terus, bisa jadi pencapaian besar besok. Tapi sayangnya,
Hal ini juga berlaku sebaliknya. Satu kebiasaan buruk hari ini, kalau diteruskan tanpa sadar, bisa menjauhkan kamu dari hidup yang kamu impikan. Dan ironisnya, efek ini nggak langsung terasa, karena kerusakan akibat kemalasan sering datang diam-diam, lalu menghantam sekaligus saat kamu sudah terlambat mengejar. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan mau jadi apa aku nanti, tapi apa yang aku lakukan hari ini akan membawaku kemana 5 tahun ke depan. Karena masa depan bukan ditentukan oleh momen besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang kamu pilih tiap hari. Dan masa muda ini adalah satu-satunya waktu di mana kamu bisa menanam fondasi itu dengan utuh. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan tenaga baru, kamu mulai bergerak. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan tenaga baru, kamu mulai bergerak. Karena yang sering terjadi bukan kita diam tanpa aktivitas, tapi kita sibuk tanpa arah. Kita merasa capek, merasa penuh kegiatan, tapi saat ditanya, apa yang kamu capai hari ini? Kita terdiam. Ini yang disebut James Clear dalam Atomic Habits sebagai perbedaan antara motion dan action. Motion itu sibuk, tapi nggak maju. Action itu kecil, tapi mengarah ke perubahan nyata. Misalnya, kamu bisa berjam-jam nonton video self-improvement, ikut webinar, bikin to-do list. Tapi nggak satu pun tugasmu benar-benar selesai. Kamu merasa produktif, tapi kamu belum bergerak 1 inci pun ke tujuanmu. Ini seperti lari di treadmill. Keringetan iya, maju nggak? Kita butuh berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku hanya sibuk atau aku benar-benar bergerak menuju sesuatu? Karena tanpa sadar, banyak dari kita hidup dengan kebiasaan yang kelihatan aktif, tapi sebenarnya pasif. Kita scroll informasi, tapi nggak bertindak. Kita berpikir keras, tapi nggak memulai. Padahal, perubahan hidup tidak datang dari hal besar yang kamu pikirkan, tapi dari satu langkah kecil yang kamu ambil, walaupun itu kelihatan sepele. Dan langkah kecil itu hanya muncul kalau kamu berani berhenti sibuk demi menjadi benar-benar bergerak. Dan langkah kecil itu hanya muncul kalau kamu berani berhenti sibuk demi menjadi benar-benar bergerak. Karena jika tidak, kamu akan terus terjebak dalam cerita lama yang kamu ulang di kepala. Aku memang pemalas, aku memang gak bisa konsisten. Lama-lama, itu bukan cuma pikiran, itu jadi identitas. Dan disitulah bahaya sebenarnya. Karena begitu kamu percaya bahwa sifatmu adalah pemalas, kamu berhenti mencoba. Kamu menyerah sebelum berjuang. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam Atomic Habits, identitas bukanlah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir. Identitas itu dibentuk lewat kebiasaan kecil yang kamu lakukan berulang-ulang. Kalau kamu ingin jadi orang yang disiplin, jangan tunggu sampai kamu disiplin dulu. Lakukan saja satu hal kecil seperti orang disiplin. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas kecil, kamu sedang memberikan suara pada identitas baru. Kamu sedang berkata ke otakmu, lihat, aku bisa berubah. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu langsung berubah total. Kamu hanya perlu membangun bukti kecil setiap hari bahwa kamu bukan lagi orang yang kamu pikir kamu dulu. Karena perubahan identitas bukan soal siapa kamu sekarang, tapi siapa yang kamu pilih untuk jadi mulai hari ini. Jadi, jika kamu mau dikenal sebagai orang yang bertumbuh, mulai lakukan hal-hal kecil yang membuktikan itu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu sendiri. Karena seringkali saat kita mencoba berubah, kita justru merasa malu, minder. Kita mulai menghindar dari teman-teman yang sukses, bukan karena mereka sombong, tapi karena kita merasa tertinggal jauh. Kita merasa kecil, seolah nggak layak duduk di meja yang sama. Tapi kamu tahu apa artinya rasa minder itu? Itu tanda kamu masih peduli, masih ingin bertumbuh.
dan itu lebih baik daripada merasa tidak ada yang salah. James Clear bilang, kesadaran adalah awal dari semua perubahan. Rasa nggak nyaman yang kamu rasakan saat melihat pencapaian orang lain, itu bukan tanda kelemahan. Itu alarm. Alarm bahwa ada sesuatu dalam diri kamu yang ingin ikut naik level. Dan itu adalah kekuatan. Kamu cuma perlu mengubah rasa minder itu jadi energi untuk bergerak, bukan alasan untuk mundur. Karena begitu kamu mulai melangkah, meski perlahan, kamu akan sadar bahwa orang-orang hebat itu juga memulai dari nol. Mereka juga pernah merasa minder. Tapi yang membedakan mereka dengan yang menyerah adalah satu hal. Mereka nggak membiarkan rasa malu mengurung mereka. Mereka melawan, sedikit demi sedikit, sampai identitas mereka berubah. Dan kamu juga bisa. Kamu nggak perlu jadi sempurna, kamu cuma perlu mulai. Kamu nggak perlu jadi sempurna, kamu cuma perlu mulai. Karena kegagalan yang kamu rasakan selama ini bisa jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berhenti terlalu cepat. Kamu coba sekali, 2 kali, lalu menyerah karena hasilnya nggak langsung kelihatan. Padahal, seperti yang dibilang James Clear dalam Atomic Habits, perubahan besar itu seperti es batu yang mencair. Kamu bisa menaikkan suhu dari 0 ke 1, ke 2, ke 3 derajat, dan semuanya terlihat sama. Tapi di derajat ketiga 33, es itu mencair. Bukan karena 1 derajat itu aja, tapi karena semua usaha sebelumnya. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin kamu belum lihat hasil karena kamu masih ada di suhu ke-15, tapi kamu udah mulai bergerak. Dan itu yang penting. Jangan nilai perjalananmu hanya dari hasil singkat. Lihat konsistensinya. Karena seperti bunga yang baru ditanam, kamu nggak bisa paksa dia mekar besok. Tapi kamu bisa rawat tanahnya, sirami setiap hari, dan percaya bahwa waktu akan membawa hasil. Jadi, kalau kamu pernah merasa gagal, coba tanyakan ini ke dirimu. Aku benar-benar gagal, atau aku cuma belum cukup konsisten? Karena banyak orang sebenarnya mampu. Hanya saja mereka berhenti tepat sebelum perubahan itu datang. Dan kamu mungkin tinggal 1 langkah lagi. Jangan berhenti sekarang. Jangan berhenti sekarang, karena kamu nggak harus langsung lari maraton untuk berubah. Cukup mulai dari langkah kecil, sekecil 1% lebih baik dari kemarin. Itulah yang diajarkan James Clear. Kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara konsisten akan menumpuk jadi perubahan besar. Kamu nggak butuh revolusi hidup hari ini. Kamu hanya perlu 1 kebiasaan baru yang sehat dan ulangi itu setiap hari. Misalnya, matikan HP 1 jam sebelum tidur, atau bangun 15 menit lebih pagi, atau tulis 1 target harian yang ingin kamu capai. Kelihatannya sepele, ya? Tapi bayangkan kalau kamu lakukan itu selama seminggu, sebulan, setahun. Perubahan itu bukan datang dari 1 tindakan hebat, tapi dari ribuan pilihan kecil yang kamu ambil tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai hari ini. Sekarang juga, ingat, kalau kamu perbaiki hidupmu 1% tiap hari selama 1 tahun, kamu akan jadi 37 kali lebih baik di akhir tahun itu. Tapi kalau kamu abaikan 1% itu tiap hari, kamu makin menjauh dari versi terbaik dirimu. Jadi jangan remehkan langkah kecil, karena masa depanmu tidak dibentuk oleh niat besar, tapi oleh rutinitas kecil yang kamu bangun diam-diam setiap hari. Oleh rutinitas kecil yang kamu bangun diam-diam setiap hari. Tapi, untuk bisa mempertahankan rutinitas itu, kamu nggak bisa cuma mengandalkan niat. Karena niat itu seperti bensin. Cepat habis kalau jalannya menanjak terus. James Clear menekankan satu hal penting. Jika kamu ingin kebiasaanmu bertahan, ubahlah lingkunganmu. Karena lingkungan adalah tangan tak terlihat yang membentuk perilaku kita. Pikirkan ini.
Lebih mudah bangun pagi kalau alarmmu jauh dari kasur. Lebih gampang baca buku kalau bukunya ada di meja, bukan di dalam laci. Sebaliknya, lebih mudah rebahan berjam-jam kalau HP-mu ada di tangan sejak bangun tidur. Jadi, jangan cuma bertekad, "Aku mau berubah." Tapi tanya juga, sudahkah aku membuat perubahan itu jadi mudah untuk dilakukan? Atur ulang ruangmu. Buat kebiasaan baik jadi pilihan paling gampang. Kamu bisa mulai dengan menyingkirkan godaan, memperjelas tujuan kecil, dan menciptakan ruang yang mendukungmu bertumbuh. Karena perubahan bukan hanya soal kekuatan kehendak, tapi soal menciptakan sistem yang tidak membuatmu terus-menerus harus melawan diri sendiri. Buat jalur perubahan itu semulus mungkin, dan kamu akan kaget melihat betapa jauh kamu bisa melangkah hanya karena kamu pintar menata tempat di sekitarmu. Karena kamu pintar menata tempat di sekitarmu, tapi perlu kamu tahu juga, kebiasaan buruk itu nggak bisa benar-benar dihilangkan begitu saja. Otak kita nggak suka ruang kosong. Jadi, kalau kamu cuma mencoba berhenti main HP tanpa tahu mau ngapain sebagai gantinya, kamu akan balik lagi ke kebiasaan lama. James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan buruk harus diganti, bukan sekadar dihentikan. Ini bukan soal melawan godaan dengan kekuatan penuh, tapi soal mengalihkan perhatian ke sesuatu yang tetap memberi rasa puas. Misalnya, daripada scroll TikTok sebelum tidur, kamu bisa ganti dengan mendengarkan podcast atau membaca buku ringan. Ganti ngemil nggak sehat dengan potongan buah yang sudah siap makan. Tujuannya bukan menghapus kenikmatan, tapi mengubah sumbernya. Otakmu masih bisa merasa senang, tapi dari sumber yang lebih sehat. Jadi, kalau kamu ingin lepas dari kebiasaan buruk, jangan tanya, "Bagaimana cara berhenti?" Tapi tanya, "Apa yang bisa aku lakukan sebagai gantinya yang tetap memuaskan?" Karena perubahan sejati bukan tentang menekan diri, tapi tentang merancang ulang hidupmu supaya kamu tetap bisa bahagia. Tapi dengan cara yang bikin kamu berkembang, bukan makin tenggelam. Tapi dengan cara yang bikin kamu berkembang, bukan makin tenggelam. Karena kalau kamu terus menunggu motivasi datang untuk bergerak, kamu akan sering kecewa. Motivasi itu datang dan pergi. Kadang kamu semangat banget hari ini, tapi besok malas total. Dan itu wajar. James Clear mengingatkan kita bahwa orang sukses bukan orang yang selalu termotivasi, tapi orang yang punya sistem yang tetap jalan, bahkan saat mereka sedang tidak semangat. Sistem artinya, kamu punya rutinitas yang jelas, punya lingkungan yang mendukung, dan punya aturan kecil yang kamu patuhi. Misalnya, aku akan menulis 5 menit setiap pagi, atau aku akan jalan kaki 10 menit sebelum buka Instagram. Itu bukan hal besar, tapi sistem itu bekerja diam-diam menjaga arah hidupmu. Bahkan, saat kamu sedang lelah atau kehilangan semangat, sistem itu tetap berjalan, karena sudah jadi bagian dari dirimu. Jadi, berhentilah menunggu mood bagus untuk mulai. Karena jika kamu hanya bergerak saat kamu semangat, kamu akan jalan di tempat. Tapi kalau kamu punya sistem yang terus bekerja di balik layar, kamu akan tetap melaju, meski perlahan. Dan tanpa sadar, kamu akan jadi orang yang jauh berbeda dari dirimu yang dulu, karena kamu nggak mengandalkan motivasi, tapi kamu membangun arah. Karena kamu nggak mengandalkan motivasi, tapi kamu membangun arah. Dan saat kamu punya arah, kamu nggak perlu menunggu momen sempurna untuk memulai. Kamu tahu, waktu terbaik untuk berubah memang kemarin. Tapi waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Detik ini juga. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu kalau udah siap. Karena tidak akan ada waktu yang benar-benar sempurna untuk mulai. Yang ada hanyalah keberanian untuk memulai dari titik hari ini.
Kamu masih muda, kamu masih punya waktu, tapi waktu itu nggak akan selalu ada. Hari ini kamu mungkin masih kuat, masih punya semangat, tapi setiap hari yang kamu lewati tanpa bertindak adalah satu langkah menjauh dari hidup yang seharusnya bisa kamu miliki. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta perjalanan hidupmu sekarang, tapi kamu perlu mulai berjalan. Satu langkah kecil, satu perubahan sederhana, cukup untuk mengubah arah. Dan kalau kamu sampai di akhir video ini, merasa sedikit tertampar, merasa sedikit tersadar, itu artinya kamu belum terlambat. Kamu masih punya api kecil di dalam dirimu. Dan itu cukup, karena semua perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu hal kecil yang kamu pilih untuk lakukan hari ini. Jangan diam lagi, ambil kendali, karena hidupmu terlalu berharga untuk dibiarkan hanyut begitu saja.